Dan kita akan perbarui informasi terkait kasus ini bersama dengan Ibda Heriwiono, Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau Kanit PPA Polres Kediri. Selamat siang Pak Heri. Selamat siang Mas Brimana. Ya, Pak Heri tadi kan disampaikan bahwa awal mula kasus ini terungkap karena ada kecurigaan, katanya anaknya meninggal kecelakaan. Nah ini kemudian bagaimana neneknya bisa tahu bahwa di situ ada yang dikubur Pak? Jadi mengetahuinya karena juga pengakuan dari orang tua pelaku ini, Mas. Jadi orang tua pelaku ini kan ditanya sama neneknya, "Baju saya di mana? Kok nggak kamu aja?" Waktu itu dari Senin kok nggak hari Minggu itu kan main ke Nganjuk, Mas. Jadi orang tuanya si korban itu yang ibunya itu kan asli Nganjuk. Jadi main ke Nganjuk ditanya. Terus akhirnya dia ngomong kalau meninggal karena jatuh kan begitu. Karena terus dimakamkan di mana? Terus dia terus terang kok dimakamkan di samping ini. Terus orang tuanya si pelaku ini, jadi neneknya kakeknya korban ini nggak percaya, akhirnya melapor ke kepolisian setempat gitu. Oke, tapi ketika kejadian Pak, apakah tetangga ada yang mendengar ada keributan ataupun misalnya ada pertengkaran antara kedua pelaku dan juga saat menganiaya korban Pak? Itu kan kayak rumahnya kayak perumahan Mas ya, tapi kok kayaknya sepi. Jadi menurut pengakuan nggak ada yang dengar di sementara Mas. Jadi kita melakukan pemeriksaan saja. Cuman memang ada beberapa tetangga itu yang bilang memang sering istilahnya si anak ini sering dimarahi, bahkan sering dicubit, sering dianiaya lah. Itu memang dari pemeriksaan saksi ini. Oke, tapi memang kalau untuk kejadian yang kemarin ini Pak, itu penganiayaan ini dilakukan oleh ayahnya saja atau ibu kandungnya ini juga ikut untuk menganiaya Pak? Bagaimana Mas? Ya, kalau untuk kejadian kemarin Pak, apakah penganiayaan juga dilakukan oleh ibu kandungnya atau hanya ayah tirinya saja Pak? Jadi dua-duanya melakukan penganiayaan Mas, dua-duanya. Oke. Jadi kalau saya bisa ceritakan di asal muasal ini menurut pengakuan kedua tersangka loh Mas ini ya. Jadi waktu itu ada air tumpah ya Mas ya. Jadi air dalam gelas tumpah di kamar. Itu terus si ayahnya itu nanya sama si anaknya, "Kamu mau makan air ini ya?" Terus anaknya bilang, "Bukan aku ini ya, ini ibu," kan gitu. Terus ibunya dimarahi sama ayahnya. Nah, terus ibunya juga gini, "Loh, ini bukan aku kamu." Akhirnya si anak ini tadi dicubit lah sama ibunya. "Kamu jangan bohong. Kalau mau numpahkan." Dicubit, mungkin kurang puas atau bagaimana, ditampar lah si anak ini sama ibunya. Ditampar, terus si ayahnya itu kayak nggak terima Mas ya, masih jengkel, bilang ikut-ikutan nampar, sampai anaknya ini tadi jatuh dipeluk sama ibunya, dipeluk. Ayahnya ini masih berusaha nampar, tapi masih akhirnya kena tangannya ibunya ini. Terus karena kayak orang kesurupan atau gimana gitu ya, jadi kayaknya kayak nggak dulu Mas, kayak menurut pengakuannya waktu di periksa itu kayak istilahnya kayak nggak sadar. Itu si anak itu ditarik akhirnya karena dalam ditarik, diberdirikan, setelah berdiri dipukul perutnya sampai jatuh, diberdirikan lagi, dipukul dadanya. Akhirnya si anak ini tadi menangis sebentar, terus kayak mendengkur gitu. Terus orang tuanya panik, dibawa ke kamar mandi, karena dari hidungnya keluar darah ini Mas, setelah dilakukan pemukulan itu. Di kamar mandi tuh dibasuh mukanya, terus sampai digoyang-goyangkan, kok nggak ada responnya kayak orang mendengkur gitu. Akhirnya kembali lagi ke kamar, ditidurkan, dikasih napas buatan, kok kayaknya nggak ada reaksi. Itu orang tuanya panik ya. Terus akhirnya sudah, mungkin ini saya harus menyusun strategi. Akhirnya terus si anak tadi digendong, dibawa ke, kan kedua orang tuanya juga pos Mas. Dalam rangka apa kita juga berarti pos di daerah Bangsal Kediri Kota, dibawa ke posannya di Kediri Kota itu. Dibawa di sana, nyampe sana akhirnya bersepakat ya udah kita kuburkan. Jadi anaknya ini tadi ditaruh di kamar, di kasur gitu, ditutupi jari. Terus ini orang tuanya ini, ayah ibunya ini langsung ke cari
perlengkapan untuk kubur, pemakaman jenazah. Ya, jadi cari kain kafan, cari kayak wangi-wangian gitu Mas. Setelah dapat perlengkapan itu, balik lagi ke kosan, mau dikafani, kok nggak ada gunting. Ya. Akhirnya si anak itu tadi digendong lagi, dibawa lagi ke rumahnya yang di daerah Tugurejo, Ngasem itu. Sampai di situ dikafani, mungkin sekitar jam 1 malam, akhirnya dia ngubur di sebelah rumah itu. Oke, jadi memang tidak ada niatan tadinya ya untuk membunuh, tapi kemudian penganiayaan terus dilakukan hingga akhirnya nyawa korban melayang. Baik, terima kasih Terus sekali, Mas. Pak Ibda Heri Wiono, Kanit PPA Polres Kediri sudah bergabung bersama kami di Ayu Siang.